Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini telah memperkenankan kita untuk bisa melaksanakan seminar proposal online dari teman kita, yaitu Natalia Ramadhani. Salawat beserta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat dosen pembimbing 1 Ibu Dr. Ratu Beta Rubidiani, MRI. Yang terhormat dosen pembimbing 2 Bapak Dr. Andes Kasturi SK, MRI. Dan yang terhormat dosen pembahas Bapak Dr. Suyono, MSI, serta para hadirin sekalian yang berbahagia. Saya, Eva Nurdiana, sebagai moderator hari ini akan memandu jalannya seminar proposal online oleh saudari Natalia Ramadhani dengan judul Efektivitas Model POGIL untuk meningkatkan self-confidence dan penguasaan konsep larutan penyangga peserta didik. Kemudian, selanjutnya pemaparan yang akan dilakukan oleh penyaji, yaitu Natalia Ramadhani. Kepada Natalia, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan memaparkan proposal skripsi saya yang terdiri dari tiga bagian, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metodologi penelitian. Pada pendahuluan saya itu berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah penelitian, manfaat penelitian, dan ruang lingkup. Adapun latar belakangnya yaitu ilmu IPA yang berkaitan dengan cara mencari tahu tentang gejala alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya pengetahuan yang berupa fakta, konsep-konsep, atau prinsip, tetapi juga merupakan proses penemuan yang berupa produk pengetahuan. Salah satu rumput IPA yaitu ilmu kimia. Ilmu kimia yaitu ilmu yang mempelajari berbagai fenomena alam yang berkaitan dengan komposisi, struktur, sifat, serta perubahan yang melibatkan keterampilan dan penalaran. Berdasarkan hal tersebut, maka pembelajaran kimia harus lebih diarahkan sesuai dengan karakteristik kimia itu sendiri. Menurut Lalio, bahwa belajar kimia harus diarahkan melalui menyelesaikan masalah terlebih dahulu, maka peserta didik diharapkan dapat membangun pengertian dan pemahaman konsep yang lebih lama, karena mereka membentuk sendiri struktur pengetahuan konsep kimia mereka. Peserta didik yang mampu menguasai konsep kimia dengan baik dapat menyelesaikan masalah kimia terkait dengan materi tersebut, sehingga dapat meningkatkan penguasaan konsep peserta didik. Hal ini sesuai dengan penelitian Widiawati yang menyatakan bahwa kemampuan peserta didik dalam memahami konsep kimia memiliki hubungan positif dan signifikan dengan hasil belajar. Artinya, penguasaan konsep siswa, maka penguasaan konsep hasil belajar pun akan semakin tinggi. Oleh itu, penguasaan konsep siswa sangat penting. Pembelajaran kimia akan berhasil ketika kemampuan kognitif dan kemampuan afektif dikembangkan secara bersama-sama. Salah satu kemampuan afektif yang dapat dikembangkan yaitu self-confidence. Self-confidence yaitu suatu sikap yang dapat menimbulkan seseorang dapat mengenali potensi yang ada pada dirinya dan lingkungan sekitar dalam melakukan suatu kegiatan. Menurut Sri Vastafa, seseorang yang percaya diri akan percaya pada kemampuan dirinya untuk melakukan apa yang direncanakan dan dicapainya. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di salah satu SMA negeri di Bandar Lampung, diperoleh data bahwa pembelajaran
Kimia sudah menggunakan kurikulum 2013, namun kegiatan belajar mengajarnya masih menggunakan model pembelajaran konvensional dan terdidik. Akibatnya, kurikulum 2013 tidak terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan pemerintah. Hal ini mengakibatkan tidak sedikit peserta didik menjadi pasif dan mandiri dalam mencari sumber informasi. Selain itu, peserta didik juga masih memiliki tingkat self-confidence yang rendah. Dapat dilihat yaitu salah satunya itu aspek keyakinan kemampuan diri dan sikap optimis. Dalam masalah tersebut, perlu upaya pendidik untuk memperbaiki model pembelajaran yang dapat mengatasi rendahnya self-confidence dan penguasaan peserta didik. Salah satu upayanya yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan model POGIL. Model POGIL merupakan teknik pembelajaran kolaboratif dengan menggunakan intuisi terbimbing yang di dalamnya terdapat sebuah sistem yang saling berhubungan, yaitu ada orientasi, eksplorasi, penemuan konsep, aplikasi, dan evaluasi. Model POGIL ini sesuai dengan kurikulum 2013, karena kurikulum 2013 menggunakan model yang menuntut siswa untuk aktif dalam pembelajaran, memadukan ranah pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui pembelajaran inquiry. Dengan penggunaan model POGIL diharapkan dapat meningkatkan self-confidence dan penguasaan konsep peserta didik. Keberhasilan model POGIL ini juga didukung oleh beberapa penelitian, antara lain Eberlein, Villagonzalo, dan De Gel dan Weissach, yang mana semuanya menyatakan bahwa POGIL efektif dapat meningkatkan nilai kinerja akademik serta kompetensi akademik peserta didik, serta terciptanya kondisi kelas yang lebih aktif dan menyenangkan. Berdasarkan uraian di atas, maka akan dilakukan penelitian yang berjudul efektivitas model POGIL untuk meningkatkan self-confidence dan penguasaan larutan penyangga peserta didik. Adapun rumusan masalahnya itu bagaimana efektivitas model POGIL untuk meningkatkan self-confidence dan penguasaan konsep larutan penyangga peserta didik. Tujuan penelitiannya itu mendeskripsikan efektivitas model POGIL untuk meningkatkan self-confidence dan penguasaan konsep larutan penyangga peserta didik. Adapun manfaat penelitiannya bagi peserta didik yaitu peserta didik akan mendapatkan pengalaman belajar dengan model POGIL sehingga self-confidence dan penguasaan konsep peserta didik dapat ditingkatkan khususnya pada materi larutan penyangga. Bagi pendidik dan calon pendidik, mungkin POGIL dapat dijadikan alternatif model pembelajaran untuk meningkatkan self-confidence dan penguasaan konsep. Dan bagi sekolah yaitu dapat dijadikan dalam mengevaluasi pelaksanaan kurikulum yang diterapkan di sekolah, sehingga dapat mengembangkan pembelajaran lebih baik. Adapun ruang lingkup penelitian ini yaitu efektivitas pembelajaran, self-confidence, penguasaan konsep, model POGIL, larutan cakupan materinya yaitu larutan penyangga, dan exercise. Adapun tinjauan pustaka saya berisi Langsung bab 3 aja. Langsung bab 3. Metodologi penelitian. Bab 3 aja, Natali. Bab 3. Iya, Bu, ini bab 3. Yaitu lokasinya bertempat di SMA Negeri 12 Lampung dan dilakukan penelitiannya pada semester 2 tahun ajaran 2019-2020. Adapun populasinya yaitu seluruh kelas 11 IPA di SMA Negeri 12 Bandar Lampung, dan teknik pengambilan sampelnya yaitu dengan progressive sampling, sehingga diperoleh 11 sebagai kelas eksperimen dan 11 IPA 4 sebagai kelas kontrol. Adapun variabel bebasnya yaitu penggunaan model pembelajaran konvensional dan model POGIL pada materi penyangga. Variabel terikatnya yaitu self-confidence dan penguasaan konsep peserta didik pada materi larutan penyangga, dan variabel kontrolnya yaitu materi larutan penyangga. Adapun model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuasi eksperimen dengan pretest, post-test, control group design. Adapun desain penelitiannya dapat dilihat di slide. Adapun perangkat pembelajarannya yaitu Silas Kimia, RPP yang menggunakan model POGIL, dan LKPD yang berjumlah 4. Instrumen penelitiannya yaitu kisi-kisi soal pretest, post-test, rubrik pretest post-test, lembar observasi aktivitas peserta didik pada pembelajaran menggunakan model POGIL, lembar observasi kemampuan pendidik dalam pengelolaan pembelajaran kimia dengan model POGIL, angket respons peserta didik pada model POGIL, pedoman pemberian skor angket respons peserta didik pada model POGIL, kisi-kisi angket self-confidence, angket self-confidence, dan pedoman pemberian angket self-confidence.
Adapun prosedur pelaksanaan penelitiannya itu pada tahap pendahuluan penelitian akan dibagikan kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 12 Bandar Lampung, lalu dilakukan observasi, kemudian menentukan model yang akan digunakan, kemudian menentukan populasi dan sampel penelitian, selanjutnya mempersiapkan perangkat pembelajaran dan instrumen penelitian, kemudian melakukan validitas dan reliabilitas instrumen tes. Kemudian pada tahap pelaksanaan penelitian yaitu pada awal pembelajaran diberikan angket self-confidence dan soal pretest penguasaan konsep. Pada kelas eksperimen diberikan perlakuan yaitu dengan metode dengan kelas kontrol menggunakan pembelajaran mode konvensional. Pada kelas eksperimen yaitu dilakukan observasi dan aktivitas didik, dilakukan observasi mengenai kemampuan pendidik dalam mengelola pembelajaran, serta memberi angket respon peserta didik terhadap Togel. Selanjutnya pada kedua kelas diberikan angket self-confidence serta proses penguasaan konsep. Selanjutnya pada akhir penelitian akan dilakukan analisis data, pembahasan, serta pengambilan kesimpulan. Selanjutnya itu analisis data dan pengujian hipotesis. Uji validitas yaitu untuk menentukan tingkat kevalidan dan kesahihan suatu instrumen tes. Kriteria instrumen tes dikatakan valid apabila R hitung lebih dari sama dengan R table dengan taraf signifikan 0,05 menggunakan SPSS versi 25. Sedangkan untuk uji reliabilitas yaitu untuk mengetahui keajegan instrumen tes yang digunakan sebagai alat pengumpul data pada penelitian. Kriterianya yaitu terdapat pada slide. Analisis data self-confidence ini digunakan self-confidence ditunjukkan melalui perolehan skor NGen, yaitu selisih antara skor post-test dan skor pretest. Adapun rumusnya yaitu NGen sama nilai post-test dikurangi nilai pretest dibagi nilai maksimum dikurangi nilai post-test. Adapun kriteria NGen menurut Heck yaitu sebagai berikut yang terdapat pada slide. Untuk analisis data penguasaan peserta didik yaitu dilakukan perhitungan nilai peserta didik. Adapun nilai pretest dengan rumus sebagai berikut yaitu nilai akhir sama dengan jumlah skor yang diperoleh siswa dibagi skor maksimum dikali 100%. Selanjutnya dilakukan perhitungan NGen dengan rumus seperti berikut dan kriteria menurut Heck yaitu sebagai berikut. Adapun analisis aktivitas peserta didik selama pembelajaran berlangsung dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu menghitung jumlah skor yang diberikan oleh observer untuk kesempatan, kemudian menghitung presentasinya dengan rumus sebagai berikut, yaitu persen G sama dengan sigma G dikali 100%. Kemudian dilakukan selanjutnya itu menafsirkan data dengan tafsiran harga presentasi kemampuan peserta didik dengan kriteria sebagai berikut pada tabel. Untuk analisis data kemampuan pendidik dalam mengelola pembelajaran ini, analisis datanya sama seperti analisis data aktivitas siswa terhadap model Vogel. Selanjutnya itu analisis data angket respon pendidik. Langkahnya yaitu mengklasifikasikan data yang bertujuan untuk mengelompokkan jawaban berdasarkan pernyataan angket. Selanjutnya dilakukan tabulasi data berdasarkan klasifikasi yang telah dibuat. Selanjutnya memberi skor jawaban responden menggunakan skala Likert. Selanjutnya menghitung jumlah skor yang diberikan setiap responden. Lalu menghitung persentase skor angket dengan rumus yaitu persen skor sama dengan jumlah skor per skor maksimal dikali 100%. Selanjutnya itu menafsirkan skor secara keseluruhan berdasarkan tafsiran menurut Arikunto yaitu sebagai berikut pada slide. Selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis yaitu uji normalitas. Uji normalitas ini dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 25 menggunakan Shapiro-Wilk. Dengan kriteria uji terima H0 jika nilai signifikan dari Shapiro-Wilk lebih besar 0,05 dan terima H1 jika nilai signifikan dari Shapiro-Wilk kurang dari 0,05. Selanjutnya itu uji homogenitas. Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh asumsi bahwa penelitian berasal dari varians yang sama atau homogen.
dengan kriteria uji, terima H0 jika signifikan dari level tes lebih besar dari 0,05 dan terima H1 jika signifikan dari level tes yaitu kurang dari 0,05. Selanjutnya yaitu uji perbedaan dua rata-rata. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah rata-rata nilai engine, self-confidence, dan penguasaan konsep terdidik antara kelas eksperimen dan kelas kontrol berbeda secara signifikan. Adapun dilakukan menggunakan independent sample test. Kriteria ujinya yaitu terima H0 apabila taraf signifikansi kurang dari 0,05. Itu analisis ukuran pengaruh atau effect size. Rumus untuk ukuran pengaruh menurut Jajo yaitu sebagai berikut, yaitu mu sama dengan T kuadrat per T kuadrat dikurangi DF. Kriteria effect size ini menurut Dincer yaitu sebagai berikut pada slide. Ya, silakan Eva. Ya, itu tadi pemaparan yang telah disampaikan oleh saudari Natalia Ramadhani. Selanjutnya adalah sesi pertanyaan. Kepada audiens yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan. Audiens, apakah ada yang ingin bertanya? Siapa mau tanya? Silakan. Peserta. Kalau mau bertanya, mikrofonnya dihidupkan. Halo, yang mau bertanya siapa? Aku mau baru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kita ingin menanyakan kepada penyaji, apa penyaji memilih dan belajar fokus dibanding dengan pembelajarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, kepada saudari Intan bisa diulangi pertanyaannya? Iya, nggak jelas. Soalnya tidak terlalu jelas. Baik, pertanyaan. Mengapa penyaji memilih model belajar mobil dibandingkan dengan pelajaran lainnya? Mengapa pembelajaran mobil? Mengapa penyaji memilih menggunakan pelajaran dibandingkan pembelajaran lain? Tahu saya. Nggak dengar. Mengapa memilih POGIL? Pertanyaannya, mengapa penyaji Mengapa memilih POGIL memilih dibandingkan model pembelajaran lainnya? Mengapa memilih pembelajaran mobil? Dibandingkan yang lainnya. Bukan yang lainnya. Oh ya. Terima kasih kepada saudari Intan. Untuk peserta yang lain, adakah yang ingin bertanya kembali? Ya masih ada, cepat. Masih ada nggak yang bertanya? Silakan. Hidupkan mikrofonnya kalau mau bertanya.
Nggak ada. Nggak ada lagi kali. Nggak ada, Pak. Lanjutkan aja loh. Oh, iya Bu, baik. Untuk pertanyaan dari Saudari Intan kepada penyaji, dipersilakan untuk menjawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Intan, yaitu mengapa saya memilih model POGIL dibandingkan dengan model yang lain. Saya memilih model POGIL karena model POGIL ini sesuai dengan kurikulum 2013. Pada kurikulum 2013 diharuskan untuk menggunakan model yang menuntut peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran. Serta dalam kegiatannya itu untuk model POGIL digunakan memadukan keterampilan dan sikap melalui pembelajaran inquiry. Selain itu, model POGIL ini juga cocok digunakan untuk meningkatkan self-confidence dan penguasaan konsep peserta didik. Bagaimana kepada Saudari Intan, apakah sudah jelas dari jawaban penyaji? Saudari Intan, apakah sudah jelas jawaban dari Tidak dengar. mungkin bisa diulangi lagi kepada penyaji untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Intan? Baiklah, saya akan mengulangi jawaban untuk pertanyaan dari Saudara Intan, yaitu mengapa saya memilih model POGIL dibandingkan model lain. Saya memilih model POGIL karena model POGIL ini untuk diterapkan pada kurikulum 2013, yang mana model POGIL ini menggunakan pada kurikulum 2013 itu harus menggunakan model yang dapat menuntut peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran. Nah, model POGIL ini memadukan antara ranah pengetahuan, keterampilan, serta sikap dari diri yang dapat meningkatkan self-confidence dan penguasaan konsep. Sehingga saya memilih POGIL untuk penelitian ini. Bagaimana Saudari Intan? Sudah bisa diterima jawabannya? Terima kasih sebelumnya. Jelas. Ya, baik. Selanjutnya adalah sesi komentar dan saran oleh dosen pembahas dan dosen pembimbing. Yang pertama, komentar dan saran oleh dokter pembahas kepada Bapak Dr. Sumono MSI. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Natalia, dengar suara saya? Waalaikumsalam, Pak. Ya, dengar ya? Ya, Pak. Oke, tadi jawabannya sesuai dengan kurikulum 2013. Tadi ditanya sama Intan Pandini ya. Sesuai kurikulum Tegras karena bla bla bla. Apakah model yang lain tidak sesuai? Sesuai, Pak. Namun ketika ingin diterapkan di sekolah tersebut, model yang lain tuh kurang mendukung sehingga dipilihlah model POGIL ini. Kenapa kurang mendukung? Apakah pernah dicoba model lain? Sudah ada yang mencoba, Pak. Namun apa yang sudah dicoba? Kurang efektif seperti discovery learning. Apa yang sudah dicoba apa? Model discovery learning, Pak. Masa? POGIL sama discovery learning lebih mudah mana? Kalau dilihat dari sintaknya saja kan sepertinya lebih mudah discovery. Karena discovery itu model pembelajaran kooperatif yang paling sederhana dibandingkan inquiry. POGIL ini kan inquiry. Iya, Pak. Iya. Kenapa? Kalau discovery kan ini Pak, siswanya dituntut untuk menemukan pengetahuannya sendiri. Sedangkan kalau model POGIL ini masih dibimbing. Kata siapa? Dalam menemukan. Ya, sama aja. Discovery itu juga dibimbing, semua dibimbing. Itulah tujuan dari
pembelajaran, sebagai guru, sebagai fasilitator. Di belakang. Ini juga tidak bisa bimbing sampai menemukannya itu terus gurunya yang menemukannya. Ya, bimbing coba baca di Discovery Learning ya. Itu bukan karena Pogil itu ada guided learning-nya, bukan karena itu. Tapi apa kelebihannya dibandingkan Discovery? Ya. Jangan-jangan malah nanti Pogil nggak jalan gitu di sekolah sana karena belum pernah melaksanakan. Jangan-jangan Discovery yang tidak jalan itu bukan karena Discovery-nya, tapi karena gurunya yang memang belum tidak mengajarkan secara maksimal. Jadi jangan sampai kita menyalahkan sebuah model, tetapi kita mengabaikan yang mengajar. Jangan-jangan yang mengajar yang tidak disiplin bahwa kalau discovery itu harus begini, kemudian inquiry harus begini, kemudian problem based harus begini. Ternyata tidak semuanya dilaksanakan dengan baik. Jadi discovery saya yakin akan bisa jalan pasti gitu ya. Jadi jawabannya bukan karena sesuai dengan K13, memang yang lain nggak sesuai gitu ya. Tapi coba cara menjawabnya itu adalah bandingkan antara model yang satu dengan model yang misalnya apa model yang sudah digunakan di sana yang sesuai dengan K13. Nah, apa kelemahannya? Kemudian ini apa kelebihannya? Kelemahannya bukan kelemahan dari buku. Kalau dari buku kan ada kelemahan Discovery Learning adalah 1, 2, 3, kelemahan dari Pogil 1, 2, 3 itu ada. Tapi kelemahan nyata yang ada di kelas. Yang kemudian di wawancara dengan gurunya gitu loh. Ya. Jadi jawabnya itu lebih kepada apa yang seharusnya dinyatakan, yaitu terutama kelemahan dari Discovery Learning seperti apa, kelemahan Pogil apa. Kemudian di antara keduanya misalnya, kelemahan yang paling mudah diantisipasi itu yang mana antara Pogil dengan Discovery, gitu cara jawabnya. Ya, jadi cara menjawab begitu. Oke, sekarang saya kembali kepada tulisanmu. Ya. Oke, bisa melihat tayangan ini? Bisa? Halo? Bisa, Pak. Iya, bisa ya. Ini skripsimu ya. Ini halaman 2 dari halaman 1. Ini saya tandai. Kemudian nanti ada komentarnya sebelah ini ya. Ini komentar sebelahnya kelihatan ya? Ya, Pak. Nah, ini kan Anda menuliskan bahwa karakteristik kimia itu adalah menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menyelesaikan masalah kehidupan nyata itu peserta didik di dalam membangun pengertian. Bisa membangun pengertian konsep lebih bermakna. Apa hubungannya dengan Pogil? Di awal Anda sudah menyatakan kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari, tapi belakangan nggak nyinggung itu gitu. Apa hubungannya dengan Pogil? Ya, coba. Halo? Halo? Halo ya, Pak. Dengar nggak suara saya tadi? Jelas, Pak. Ya, suara saya dengar? Sedikit kurang jelas, Pak. Loh. Kamu pakai laptop atau pakai HP? Pakai laptop, Pak. Kok kurang jelas? Nih, coba baca halaman 1 sampai halaman 2 halaman 1 paling bawah sampai halaman 2 ya. Kelihatan kan ini? Ya. Ah. Ya. Apa hubungannya Pogil? Karena kamu kan nuliskan di sini bahwa kimia itu pembelajaran yang menyelesaikan masalah
dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata. Iya. Nah, apa hubungannya ini dengan pogil? Karena melalui penyelesaian masalah dalam kehidupan nyata, ini kan dapat membangun pengertian serta pemahaman konsep siswa dalam konflik itu pada tahap orientasi, yaitu siswanya disuruh untuk menciptakan minat terlebih dahulu, serta rasa ingin tahu melalui fenomena yang terjadi pada kehidupan nyata. Coba lihat penjelasanmu tentang pogil. Kemudian lihat RPP-mu, kehidupan sehari-hari, kehidupan nyata yang seperti apa yang kamu terapkan. Halo? Oh iya, Pak. Langsung ke larutan penyangga itu loh, Natali. Iya, Bu. Ini kan orientasi ya, orientasi Bu, orientasi. Dia jawabnya orientasi. Ya. Nah, pada tahap orientasi kan siswanya diberikan suatu wacana yang mana itu merupakan fenomena dalam Enggak, jangan teoritis. Saya ingin langsung pada konteksnya. Contohnya apa? Itu saya memberikan contoh larutan penyangga yaitu dalam kehidupan sehari-hari cairan darah, Pak. Cairan apa? Cairan darah. Cairan darah. Iya. Dari mana taunya? Atau hemoglobin. Larutan penyangga. Dari mana taunya bahwa cairan darah itu larutan penyangga? Siswanya ya, anggap aja saya siswa yang baru belajar kimia. Iya, Pak. Nah, yang baru belajar larutan penyangga. Coba. Ya, bagaimana menjelaskan bahwa darah itu larutan penyangga kepada siswa? Jadi kan siswanya pertama-tama pada model pogil ini diberikan wacana terlebih dahulu melalui cairan darah tersebut. Lalu mereka akan bertanya larutan penyangga itu apa. Kemudian setelah mereka bertanya itu, oh kalau gitu ya tinggal kasih aja teori tentang larutan penyangga. Kemudian dia tanya larutan penyangga apa. Nggak menarik begitu. Penyangga itu apa coba? Penyangga itu apa? Coba katanya kan dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari itu sangat sederhana loh. Sehingga kalau orang lain, orang yang baru mengenal kimia itu, oh begini gitu. Sederhana lah. Kehidupan sehari-hari itu hal yang sederhana yang bisa kita masukkan dalam pembelajaran. Penyangga itu apa? penahan, Pak. Penahan. Nah, seharusnya pada saat orientasi itu kamu cari apa yang mestinya harus ditahan, yang harus disanggah. Nah, begitu pula dalam larutan. Mestinya diarahkan ke sana. Jadi dengan apa? Dengan berandai-andai gitu loh. Jadi jangan langsung ke darah, dikasih wacana darah itu adalah larutan, contoh larutan penyangga, kemudian nanti siswanya tanya larutan penyangga itu apa? Itu nanti. Ya, orientasi itu kan kehidupan nyata, kenalkan dalam kehidupan sehari-hari yang dia lihat dalam kehidupan sehari-hari apa misalnya. Sebab ini yang apa? Kalimat ini kemudian saya baca semua di awal Anda mengatakan ini dalam kehidupan sehari-hari, tapi setelah dibaca sampai akhir itu sama sekali tidak menyentuh kalimat ini gitu. Halaman 1 sampai halaman 2 ini ya. Kehidupan sehari-hari sampai sana saya baca tidak ada, makanya pertanyaan saya apa hubungannya dengan pogil gitu.
Karena di pogil penjelasanmu sampai dengan sintak yang kamu susun, yang diambil itu tidak memberikan masalah di dalam kehidupan nyata, ya, sesuai dengan kalimat ini, gitu ya. Nanti diperbaiki. Oke, masih halaman 2. Halaman 2, tahu ya ini ya. Halaman 2 di paragraf kedua, paragraf ketiga ya. Paragraf ketiga, pembelajaran kimia akan berhasil. Nah, ini kalimat sebelumnya kan Anda menuliskan tentang penguasaan konsep, nih berbicara penguasaan konsep. Ya. Iya, Pak. Iya. Nah, tiba-tiba di sini Anda langsung ke kognitif dan afektif. Apa hubungannya dengan penguasaan konsep? Jadi ini nggak ada benang merahnya dengan paragraf sebelumnya. Ya, ini tidak ada benang merah dengan paragraf sebelumnya. Apa hubungannya? Mungkin di awal ini Anda buat pengantar yang menghubungkan antara penguasaan konsep dengan kognitif dan afektif, baru ke sini. Gitu loh. Ya? Oke. Nah, saya teruskan. Kemudian halaman 3. Yang tadi saya katakan, nah ini kan jawabanmu selalu mengatakan bahwa pembelajaran kimia sudah menggunakan kurikulum, dan namun kegiatan belajar masih menggunakan model konvensional yang terpusat pada pendidik. Kurikulum T13 tidak terlaksana sesuai dengan harapan. Nah, kenapa selalu mengatakan begini gitu loh? Katanya tadi sudah pernah menggunakan discovery learning. Iya, Pak, sudah dilaksanakan, namun tidak dijalankan di sana. Loh, ini kok ada Anda mengatakan model pembelajaran konvensional? Iya, Pak, jadinya kan sudah dilakukan penelitian di sana, misalnya seperti di discovery learning, gurunya itu tidak menerapkan discovery learning itu setelah dilakukan penelitian itu, jadi tetap dilakukan pembelajaran konvensional. Konvensional dilaksanakan seperti apa? Seperti ceramah, terus memberi soal-soal itu. Dipelajari nggak latar belakangnya kenapa guru mengajarkan itu? Karena dipelajari nggak? Anda cermati nggak mengapa guru itu sampai kembali ke konvensional? Padahal gurunya sudah dilatih kurikulum 2013, dilatih model-model pembelajaran. Kenapa selalu setiap proposal mau penelitian yang saya baca pasti bunyinya bahwa di sekolah itu konvensional. Nah, besok penelitian lagi ke sini pasti bunyinya konvensional lagi. Apa iya sekolah-sekolah, semua sekolah yang ada di Provinsi Lampung atau di Bandar Lampung ini semuanya pakai konvensional gitu loh? Coba dicermati. Mengapa gurunya pakai konvensional? Pernah ditanya nggak? Pernah, Pak. Jadi mereka itu nggak menerapkan pembelajaran seperti model-model yang lain itu dikarenakan sudah terbiasa dengan model. Masa dan sih? lalu siswanya itu juga siswanya juga waktu belajar dengan saya, kira-kira kriteria menentukan model pembelajaran itu apa saja? Nah, itu harus dicatat. Saya dulu waktu mengajarkan dengan saya ya, strategi ya. Strategi pembelajaran kan dengan saya ya, dulu ya. Iya, Pak. Nah, dulu kan saya pernah sampaikan bahwa memilih model pembelajaran yang cocok itu ada beberapa poin ya. Syaratnya apa? Pertama apa? Kedua apa? Ketiga apa? Ada 5 langkah dalam memilih model pembelajaran yang cocok kan? Tidak harus pakai A, pakai B, pakai C. Kalau memang terpaksa harus konvensional, kenapa tidak? Gitu. Daripada pembelajaran nggak berlangsung.
Jadi nggak bisa dipaksakan juga gitu ya. Makanya ketika menyampaikan ini harus dilihat gitu ya. Nah, ini kemukakan dulu apa penekanan kurikulum 2013. Apakah hanya kurikulum 2013 yang menekankan pembelajaran harus terpusat pada peserta didik? Nah, ini telaah kurikulum yang mestinya Anda harus tahu. Anda harus kenal kurikulum sebelumnya dulu ada CBSA, Bu Beta hafal betul tuh CBSA. Nah, tahun 80-an ya Bu ya. Sampai 90 itu. Ya. Tahu nggak cara belajar siswa aktif? Nah, dulu ada kurikulum CBSA loh. Belum lahir ya. Nah, iya, makanya waktu belajar telaah kurikulum itu harus dipelajari mulai dari CBSA lah. Itu tuh sudah diajari bahwa guru itu mengajarnya harus terpusat pada peserta didik sejak zaman CBSA. Itu tahun gencar-gencarnya 89 sampai 93, 94. Kemudian 94 itu kemudian ada suplemen kurikulum 94. Terus setelah itu 2006 muncul kurikulum apa? Kurikulum berbasis kompetensi. Itu juga harus berpusat pada peserta didik penekanannya. Jadi bukan hanya K13, sebelumnya sudah. Nah, karena itu penekanan K13 ini apa? Itu yang tekankan ya. Jadi di sini ada mestinya sebelum ini Anda kemukakan dulu penekanan K13 sebelum mengungkapkan lebih jauh ke sini. Anda kemukakan dulu penekanan di K13 itu apa? Lalu kaitkan dengan pembelajaran yang terjadi sekarang. Lalu kaitkan dengan pembelajaran yang terjadi di SMA Negeri 12 gitu ya. Oke, lanjut. Nih, coba De Gale ya, itu saya kuningin. Saya kuningin itu benar De Gale terpisah, ini terpisah atau nyambung ini? Karena ada yang nyambung di mana? Di bawah. Nah, ini huruf G-nya huruf kecil. Ini G-nya huruf kecil nih, halaman berapa nih? Halaman 5. G-nya huruf kecil ya. Kemudian Ya. Nah, di sini G-nya huruf besar. Nah, atau di anu gitu. Oke. Nah, ini halaman 4 paling bawah. Coba Anda baca dari mulai model pogil ini juga mulai dari sini sampai sini. Ini nggak usah yang saya merahi, langsung ke sini. Coba Anda baca. Model pogil ini mengajarkan peserta didik bekerja sama dalam sebuah tim sehingga kegiatan ini dapat mengembangkan sifat tanggung jawab individu dari peserta didik serta melatihkan kerjasama tim yang bagus. Langsung ke sini. Penggunaan model pogil pada setiap langkah pembelajaran diharapkan dapat meningkatkan self-confidence dan penguasaan konsep peserta didik. Nah, lebih nyambung kan? Coba kalau ke sini dulu. Nggak nyambung. Malahan. Jadi kalimat ini malah merusak gitu loh. Ya, buang aja ini. Kalimat ini malah merusak. Malah yang tadinya mau nyambung, lepas malah nggak nyambung. Ya. Jadi ini buang aja. Malah nyambung dengan kalimat berikutnya. Kemudian daftar pustaka. Ya, daftar pustaka. Eberlein. Eberlein itu di daftar pustaka tidak hanya satu orang loh. Coba nih saya lihat Eberlein. Ya, Eberlein ya. Coba lihat daftar pustaka. Tuh. Berapa orang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orang.
7 orang. Kok di sini Eberle 2008? Ayo. Salah ya? Iya, Pak. Banyak loh daftar pustaka yang begitu. Oke, lanjut. Sekarang ke ruang lingkup. Ini juga sama. Nih, margin dollar. Margin dollar yang ini. Iya, Pak. Margin dollar. Itu orang satu atau orang berapa? Coba 3, Pak. kita lihat. Tuh, orang berapa tuh? 3, Pak. 3. Nah, ini ada daftar pustaka, ada kesalahannya nggak nih? Ada nggak kesalahannya? Ada nggak kesalahannya cara nulis? Kurang dikasih dan, Pak. Nah, itu. Ya. Ya. Tuh. Makanya kalau ngoreksi pakai ini lebih enak gitu daripada langsung bisa ngoreksi daftar pustaka. Nah, ini sebaiknya tidak menurut, karena ini kan ruang lingkup ya. Iya. Nah, ruang lingkup itu langsung aja sel koherensi itu merupakan apa-apa, terus ini pindahkan di sini ya. Gufron dan Rini itu dipindahkan di bawah. Nah. Oke, udah ya. Ini juga sama ya, nomor 3 ya. Ya, Pak. Oke. Nah, ini bukan ruang lingkup, ini tahap-tahap dari pembelajaran itu bukan ruang lingkup. Atau Anda mau dari langkah-langkah POGIL itu ada yang dikurangi, tidak semuanya dilaksanakan. Dilaksanakan semua, Pak. Nah, kalau dilaksanakan semua bukan ruang lingkup. Kalau Anda pakai POGIL ya memang harus itu, gitu loh. Ini sudah keharusan, bukan ruang lingkup. Ruang lingkup itu kalau kita membatasi mau sampai mana. Kalau pakai semuanya nggak usah ruang lingkup, ya. Karena ini sudah keharusan gitu, ya. Oke, lanjut di tinjauan pustaka. Oke, kalau ini nanti pindahkan aja Akbar itu ke efektivitas belajar mengajar dalam kurung Akbar 2006 yaitu gitu ya. Ya. Oke, lanjut. Nih. Ini miskonsepsi ya. Ini kan perbedaan signifikan antara pemahaman awal dengan pemahaman setelah pembelajaran. Kok endgain? Endgain itu apa? Endgain itu apa perbedaan? Perbedaan? Antara nilai pretest dan posttest. Oke, posttest dengan pretest, kemudian dibagi dengan posttest pretestnya. Selisihnya. Nah, ini kan pemahaman awal itu diambil dari pretest, betul? Ya kan? Ya. Kemudian setelah pembelajaran itu adalah posttest. Gitu kan? Ya. Masing-masing dibedakan kok endgain. Ini benar apa salah ini? Salah, Pak. Nah, iya, orang ini masing-masing dibedakan kok pakai endgain. Bukan ya. Awas, jangan salah pengertian. Dan nomor 3. Ini ada, coba Anda baca sini. Nomor 3, ini ada jika dengan apabila itu kan sama. Sama Iya. enggak? Dengan sama kan? Sama, Pak. Iya. Kan mestinya jika maka, apabila maka gitu kan? Ini jika gitu. Atau jika apabila ya. Ini nanti cermati lagi ya.
Oke. Paham ya? Paham, Pak. Oke, lanjut. Self confident. Nah, kalimat pertama ini Anda ngambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ngambil sumbernya dari mana? Ini sumbernya dari mana? Apa Anda nulis sendiri nih? Tulisanmu sendiri, bukan dari satu literatur, bukan dari buku. Ini ada sumbernya nggak? Dari yang dari atas sampai yang Nggak ada sumber. itu ambil dari KBBI, Pak. Nah ya, KBBI langsung benar-benar KBBI atau kamu menuliskan KBBI tapi dari orang lain? Dari KBBI. Kalau dari KBBI ya tulis KBBI-nya tahun berapa, kan KBBI itu ada tahunnya. KBBI itu keluar beberapa tahun gitu loh. Setiap 3 atau 5 tahun itu ada keluaran baru. Ya. Maka harus ditulis sumbernya kalau memang KBBI. Ya. Oke. Ya, ini hanya kesalahan ketik aja. Ini mestinya di dalam ya. Oke, ini halaman berapa ini? Halaman 11. Ya. Burton. Coba Anda cek daftar pustakanya. Kita cek daftar pustaka tuh Burton. Nah, gampang nih ngeceknya Burton. Nah. Tuh, orang berapa? 2, Pak. 2. Di sini? 1. Nah, benar salah? Salah. Nah, banyak loh. Kamu daftar pustaka yang kayak gini. Oke, kita lanjut. Lanjut. Nah, ini saya tandai juga. Kalimat ini muter-muter, coba Anda baca ya. Saya bingung. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka self-confident yaitu keyakinan membentuk pemahaman dan keyakinan peserta didik tentang kemampuannya dalam menyelesaikan suatu masalah yang diberikan dengan cara penyelesaian. Bingung sekali kalimatnya. Ada beberapa kata kerja yang berdekatan gitu loh. Self confident yaitu keyakinan membentuk. Apakah self confident itu keyakinan membentuk? Pemahaman dan keyakinan peserta didik tentang kemampuannya dalam menyelesaikan suatu masalah yang diberikan dengan cara penyelesaian. Nah, menyelesaikan penyelesaian yang baik dan efektif dengan aspek yang diamati yaitu keyakinan. Nah, muncul lagi keyakinan, yaitu lagi gitu. Dalam satu kalimat, kalimatnya panjang, yaitunya muncul 2 kali. Ya? Iya, Pak. Nah, ini juga Anda nulis sendiri atau Anda berkesimpulan sendiri, nanti dilihat ya. Kemudian masih lanjutnya, halaman 13, penguasaan konsep. Ini juga ini kan ada definisi. Ya. Apakah ini Anda nulis sendiri atau ada sumbernya? Ada sumbernya? Nanti cantumkan sumbernya ya. Iya, Pak. Oke. Nah, UNO. Ini coba kita cek daftar pustaka. Tahunnya beda itu. Ini di sini 2006. Coba di daftar pustaka. No, daftar pustaka 2011. Nah, ya kan? Iya, Pak. Ini nggak teliti. Oke. Oke, ini cuma salah ketik aja. Lanjut.
Sama nih, sumbernya apa? Padahal ini Anda mengatakan Anda dapat dari mana nih pada tahun 1990 oleh National Science Foundation dalam usaha dan seterusnya tuh Anda ngambil dari mana nih? Apakah Anda ngarang sendiri? Ya, sumbernya ya. Ya, Pak. Oke. Lanjut. Application. Nah, ini hanya kalimatnya aja. Ini ada kata membimbing dan menghubungkannya. Ini jadi dalam bahasa Indonesia itu subjek, predikat, objeknya itu nggak jelas gitu. Ini predikat. Studi masalah membimbing. Ada membimbing. Ini saya merahin membimbing. Kemudian menghubungkan, membimbing peserta didik menghubungkan. Maksudnya apa ini? Ini nggak jelas apa maksud kalimat ini. Nanti coba diperbaiki ya. Dan studi kasus penelitian sama ini, membimbing peserta didik mengembangkan. Nah, ini membimbing mengembangkan, yang di atas membimbing menghubungkan gitu ya. Kalau bisa nanti dua kalimat ini gabung aja dari salah satu aja, jadi satu. Ya. Oke, lanjut. Ini, selain itu model pembelajaran POGIL juga mampu membantu. Mampu membantu atau dapat membantu? Kalau mampu kan biasanya orang yang mampu. Ini kan bukan orang. Dapat membantu, Pak. Oke. Nih, Ningsih. Kita cek. Di daftar pustaka, ada nggak? Ada, Pak. Cocokkan dengan daftar pustaka. Penulisnya berapa orang? Berapa orang? 3 orang. 3. Di sini berapa? 2. Nah, banyak sekali kamu ngurang-ngurangin. Penulisnya 3, ditulis 1. Penulisnya 7, ditulis 1. Penulisnya 3, ditulis 2. Bu Beta marah nanti Bu Beta ikut nulis gak dicantumkan gitu. Sama nih, Straumanis ya. Tahunnya nggak sama nih Straumanis nih. Coba kita cek. Iya, Pak. Coba kita cek. Gampang ngeceknya. Makanya kalau pakai online gini malah lebih gampang. Nah, tuh. 2010 ya. Betul ya? Iya, salah ketik juga, Pak. Kok salah ketik kok banyak? Ya nggak mungkin lah orang. Kalau salah ketik itu, masa 4 sama 0 itu letaknya jauh loh. Kalau seharusnya 2010 kamu tulis 2019 itu wajar karena 9 sama 0 itu berdekatan. Ya. Salah nulis itu biasanya ngetiknya di sebelahnya. Itu. Orang ini letaknya jauh kok. 4 sama 0. Oke. Nah, kerangka pikir itu apa sih? Anda kerangka pikir ini malah masih ada sitasi ya. Ini masih ada sitasi, masih ada nuliskan dari sumbernya, Degale, Beisel, kemudian Eberlin, kemudian ada Nurani. Nah, kan data kerangka pikir itu adalah kerangka berpikir si peneliti. Mulai dari masalah sampai bagaimana nanti cara alternatif penyelesaian masalahnya. Itu. Jadi bukan Anda menjelaskan langkah-langkah POGIL, itu daftar pustaka, itu di tinjauan pustaka ya. Jadi kerangka pemikiran peneliti. Mulai dari masalah yang muncul sampai dengan nanti langkahnya apa? Pakai POGIL, tapi di dalam POGIL-nya itu kamu mau ngapain? Dan seterusnya, bukan tahap ini, bukan itu, ya. Bukan mengambil lagi dari tinjauan pustaka. Ya, ini kerangka pikirnya nanti diubah nih. Diubah. Diperbaiki ya kerangka pikirnya.
Oke, lanjut ke metode penelitian. Nah, ini Frankel juga berapa penulisnya? 3. Nah, 3. Kamu nulisnya? 1. 1. Orang kamu dikorupsi semua. Waduh, ini ngamuk orang yang punya ini. Lanjut. Ini tuliskan berapa rombongan belajar di sana anunya yang kamu jadikan populasi. Kan ini seluruh peserta di kelas 11 SMA Negeri 12. Nah, kelas 11 SMA 12 itu berapa kelas? Ada berapa kelas? 10 kelas. Kelas, Pak. Ya? 5 kelas. 5 kelas. Nah, 5 kelas. tuliskan berapa kelas ya. Ini Frankel sama nih ya. Nanti dicek lagi semua yang Frankel. Nah, lihat, kamu kan pakai purposive sampling. Purposive sampling kalau kedua kelas diampu oleh pendidik yang sama, apakah di kelas yang lain gurunya beda? Jadi kan ada 5 kelas, Pak. Nah, 4 ya, sama satunya beda. Yang 4 sama, yang 1 kelas beda? Iya, tapi jadinya kami ngambil yang pendidiknya sama, 2 kelas itu. Berapa? Kan ada 5 kelas. Yang Iya. gurunya sama berapa kelas? Yang gurunya sama 4 kelas. 4 kelas kan? Nah, 4 kelas. Kan kamu cuma ngambil 2 kelas. Kenapa pakai purposive sampling? Pembagian kelas tidak membedakan kemampuan akademik. Kalau pembagian kelas tidak membedakan kemampuan akademik atau kemampuan awal, kenapa tidak sampling acak gitu loh, tidak random, tidak di cluster, karena kan kelas-kelas ya, kelas-kelas, maka yang di sampel itu kelasnya gitu, maka cluster namanya. Dan kemudian diacak. Dan diacak. Kenapa purposive? Kalau purposive boleh aja, tapi asal pertimbangannya yang jelas. Kalau tidak membedakan kemampuan akademik, artinya 5 kelas itu kan tidak membedakan kemampuan akademik. Oke lah yang 1 dibuang, karena gurunya beda. Tapi kan masih ada 4 kelas yang gurunya sama. Berarti ini bukan pertimbangan. Karena masih ada 2 kelas lagi. Kenapa nggak diambil? Nah, itu ya. Nah, akibatnya pertanyaannya jadi begini. Kenapa IPA 3 sebagai kelas eksperimen bukan IPA 4? Saya tanya, kenapa IPA 3 yang jadi kelas eksperimen, IPA 4 jadi kelas kontrol? Kenapa nggak sebaliknya, IPA 4 yang kelas eksperimen, IPA 3 kelas kontrol? Apa pertimbangannya? Apa pertimbangannya IPA 3 menjadi kelas eksperimen dan IPA 4 menjadi kelas kontrol? Kenapa tidak sebaliknya? Diambil secara acak aja, Pak. Orang kamu katanya purposive kok. Ini nggak bicara serang acak. Nah, itulah kelemahannya ya, akibatnya. Nah, ini ada pertanyaan lagi kan. Kenapa nggak IPA 4 sebagai kelas kontrol, IPA 4 sebagai kelas eksperimen, kelas IPA 3 sebagai kontrol, atau IPA 3 bandingkan dengan kelas IPA 4 atau IPA 3 atau dan seterusnya. Misalnya apa? Kelas IPA 5 dengan IPA 4. Misalnya. Atau IPA 3 dengan IPA 2. Atau IPA 2 dengan IPA 1. Mengapa enggak itu yang gurunya sama? Ya. Kalau pertimbangan mestinya itu ada penjelasan mengapa kelas yang lain tidak dipilih. Ya. Itu ya? Iya, Pak. Oke. Lanjut tuh Frankel masih sama. Nah, pelajari dengan baik. Benar nggak ini variabel kontrolnya itu materi larutan penyangga?
Orang Jawa itu agak keras juga. Apakah materi larutan penyangga tidak mempengaruhi variabel terikat? Jadi Justru itu yang harus diajarkan supaya meningkat motivasinya, meningkat penguasaan konsepnya, tapi tidak kerja ibu rumah tangga. Mau, ya kan? Iya, Pak. mau menerima apa? Berat Nah, coba Anda pelajari kos dan variabel kontrolnya itu seperti apa. Justru dengan larutan penyangga itu supaya meningkat penguasaan konsepnya, justru harus berpengaruh. Kalau kamu mengajarkan larutan penyangganya itu nggak sederhana, nggak dengan memberikan apa namanya contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari mahasiswanya, maka tidak akan termotivasi kan gitu. Iya kan? Iya. pertolongan. Nah, berarti larutan penyangga mempengaruhi kan? Mempengaruhi nggak? Mempengaruhi, Pak. Ya mempengaruhi, materi larutan penyangga itu mempengaruhi kalau penyajian materinya kurang bagus. LKS-nya itu nanti. Karena materi itu kan adanya di LKS-mu, di apa bahan ajar yang kamu susun kan? Iya. 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 Jadi saya masih menyaksikan ini, nanti dipelajari lagi kalau memang Anda mencari variabel kontrolnya apa. Kalau saya bukan materi, variabel kontrolnya. Ya. Latar belakang siswanya itu yang merupakan variabel kontrol yang harus dikendalikan. Misalnya apa? Ingat, penelitian di dalam Frankel ada 7 ancaman validitas eksternal internal. Ya. Ada maturasi, kematangan, dan sebagainya. Kematangan itu siswa-siswa yang ikut bimbingan belajar dan siswa yang nggak ikut bimbingan belajar. Siswa yang ikut bimbingan belajar itu harus dikendalikan bagaimana caranya. Nah, itulah variabel kontrol, gitu ya. Variabel kontrol latar belakang mahasiswa, maka harus tahu latar belakang mahasiswanya. Siswa yang bimbingan intensif, punya bimbingan intensif di bimbel, kalau bisa jangan dimasukkan sebagai sampel. Keluarkan. Karena itu akan mempengaruhi. Itulah cara mengendalikan variabel kontrol. Gitu ya. Oke. Lanjut. Dikit lagi. Ya, ini hanya saran aja ya. Nanti kalau misalnya soal pretest post-test Anda ngambil dari mana? Kalau memang mengadopsi, tulis sumbernya ya. Kalau mengadopsi, tulis sumbernya. Kemudian ini juga lembar observasi. Apakah buat sendiri atau ngambil punya orang, mengadopsi atau mengadaptasi. Ya. Ya. Termasuk angket respon dan seterusnya. Nah, ini tidak perlulah pakai teori itu nebel-nebelin skripsi ya. Kalau terlalu banyak bunga-bunga, buang aja lah. Ini bukan tinjauan pustaka ya. Langsung aja bahwa analis variabel reliabilitas instrumen tes pada penelitian instrumen yang diuji adalah ini. Baru penjelasan. Udah langsung aja kalau di prosedur itu kita nggak usah terlalu banyak pakai teori. Oke. Ya, selesai. Nah, daftar pustaka. Nanti di citasi Arikunto itu, ya, Arikunto, kalau sama, ini kan sama nih, Arikunto 2006 dengan Arikunto 2012 kan sama ya? Judulnya sama nih, dasar-dasar. Penerbitnya juga sama. Ini sama. Kalau yang sama, gunakan satu saja. Satu saja yang terbaru ya. Nah, begitu pula ini. Arikunto 2006 sama 2012 sama. Arikunto yang 2010 dengan 2013 ya. Gunakan satu saja, kemudian nanti diperbaiki di bab 3-nya yang mengutip Arikunto ya.
Ya, Pak. Oke, kita lihat daftar pustaka. Nah, nih. Gufron Nur Risnawati Rini. Ah, yang benar mana? Betul, ini benar atau salah menulis daftar pustaka? Salah, Pak. Salah. Perbaiki. Oke. Ini tahu nggak? Nah, tadi udah ya. Merjen Deller tadi sudah. Sama Nurani Sarwanto ya. Tadi juga Nurani tadi cuma orang satu ya di bab 2 ya. Coba Iya. cocokkan lagi semua yang disitasi itu. Kamu banyak sekali korupsi nama. Korupsi nama. Namanya 3 ditulis 1, namanya banyak ditulis 2 gitu. Oke, saya kira nanti ini sudah nggak apa-apa. Ini kan saran terakhir untuk Natalia. Anda motivasi ya, self confident ya. Iya. Ya, angketnya nanti dikonsultasikan kemana? Angketnya itu pakai validasi ahli ya? Oh iya, Pak. Ya, nanti dengan orang psikologi ya. Anda ke unit UPKT ya? Ya, Pak. Halo? Ya? Ya, Pak. Ke Bu Ratna Widyastuti. Bu Ratna Widyastuti, dosen BK ya. Nanti serahkan di UPTKT. Harus kamu konsultasikan dengan psikolog ya. Ya. Nah, oke, itu aja saran saya. Saya kira cukup. Gini, Bu Beta. Ya, ya. Halo, Ya. Bu. Ini kan penelitiannya mau kapan? Kita ini nggak jelas nih. Apakah COVID-19 ini akan cepat berakhir atau malah nanti bisa sampai September, bisa sampai akhir tahun. Nanti mahasiswa kalau penelitiannya seperti ini, pasti nggak bisa penelitian gitu. Ya. Ini sebetulnya SK-nya, ini kan mahasiswa angkatan 16. Jadi gelombang kedua SK-nya bulan Desember. Nah, sebelum bulan Desember, mereka sudah bimbingan, sambil mereka masih ada kuliah. Sementara SK belum keluar, pembagian pembimbing sudah keluar, SK belum keluar, mereka sudah selesai membahas tentang instrumen ya, Natali? Instrumen pembelajaran RPP, soal tes, dan satu lagi apa itu? Angket. Terus menunggu SK 1 bulan, materi sudah masuk di SMA. Jadi saya perbolehkan sudah mengambil. Kita nggak tahu ini mau ada pandemi ini pada bulan 2 akhir. Nah, masuk bulan 3 mereka sudah melaporkan, sudah mengambil data. Nah, jadi pandemi itu akhir Maret. Nah, itu sudah merencana untuk seminar proposal. Berlarut-larut lama, berminggu-minggu, ternyata terjadi pandemi. Kata saya, selesai di saya, silahkan ke Pak Taswiri, pembimbing 2. Nah, ke pembimbing 2 baru proposal April. Jadi, lamanya di perjalanan, pengambilan datanya cuma 3 minggu ya, di SMA-nya. Bulan 2. Jadi, sudah ada Ya, datanya, katanya. Ya, Natali coba jelaskan. Nggak apa-apa. Ya, Bu. Tapi diambilnya dari akhir. Oke, nggak apa-apa. Tapi saya angketnya itu dikonsultasikan dulu nggak dengan psikolog? Dulu. Angketnya sudah divalidasi belum? Dengan psikolog waktu itu. Saya itu modifikasi angket dari skripsi orang lain, namun skripsi itu sudah divalidasi oleh ahli, Bu. Ya nggak bisa. Harus divalidasi lagi ya. Juga. Harus divalidasi lagi. Iya, karena kan belajar asesmen dan evaluasi pendidikan.
Ya kan? Dalam mata kuliah itu sebutkan tidak ada validitas dan reliabilitas yang berlaku secara universal sepanjang tahun dan untuk berlaku untuk semuanya. Jadi tidak ada validitas itu berlaku sepanjang tahun dan berlaku secara universal. Maka ketika kita akan menggunakan lebih baik memang harus kita konsultasikan lagi karena kan beda di sini self confident materinya lautan penyangga. Yang sebelumnya kan bukan. Nah, bukan lautan penyangga, materinya jangan-jangan juga bukan kimia gitu ya. Kalau kimia mungkin juga beda materinya, beda kelasnya. Jadi kan mesti harus dicek lagi ya lagi ke Bu Ratna ya. Nah, itu masalahnya. Ya. Jadi semua angket ketika akan melakukan penelitian, angket dalam bentuk angket itu tidak bisa langsung dipakai. Konsultasikan dulu dengan psikolog. Itulah cara kita meyakinkan orang bahwa penelitian kita itu benar gitu loh. Artinya ada justifikasi meskipun oleh psikolog itu nanti tidak dicoret-coret, oh ya sudah benar, nggak apa-apa. Yang penting ada justifikasi bahwa angket kita itu secara psikologi benar karena motivasi, self confident dan sebagainya, sikap dan sebagainya itu psikologi itu. Nah, hanya mereka yang punya pengetahuan tentang itu. Ya kita tahu juga, cuma kan bukan pada bidangnya gitu. Ya. Maka akan lebih afdol kalau dikonsultasikan dengan ahlinya gitu ya. Ya. Oke, saya kira itu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yaitu komentar dan saran oleh dosen pembimbing 1 kepada Ibu Dr. Ratu Beta Rudibiani, MSI, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Natali. Semua yang disarankan diminta diperbaiki, dicatat tidak? Dicatat, Natali? Iya Bu, udah dicatat. Ya. Banyak itu ya, terutama daftar pustaka. Ya. Karena ya, itu terakhir yang harus menemui Ibu Ratna, boleh lewat online aja ke Bu Ratna, minta nomor WA-nya, nanti dihubungi, kemudian dikirimkan angketnya, apa-apa yang disarankan diperbaiki, masukannya diambil. Nah, bagaimana cara Natali untuk mengambil data itu lagi ke SMK? Bisa menghubungi guru kelas tidak? Bisa sih Bu. Bisa? Bisa. Tapi terakhir aja, kan itu meningkatkan self confidence, berarti sebelum dan sesudah, tak? Nah, bagaimana caranya? Sebelum pembelajaran dan sesudah pembelajaran, tuh, mengukurnya. Nah, coba dipikirkan itu. Bagaimana kita melihat peningkatannya? Sedangkan ini harus divalidasi dulu, ya. Nanti dipikirkan ya, konsultakan lagi. Ibu mau lihat hasil dari Bu Ratna nanti, melihat angket yang disampaikan oleh Natali ke Bu Ratna, minta dikoreksi, minta divalidasi, ya, minta diperbaiki kalau ada yang kurang atau perlu ditambahkan, ya. Itu saja dari saya. Kemudian masukan dari Pak Nyono, Ibu juga mencatat banyak dan harus didiskusikan lagi ya nanti ya, diskusi dengan pembimbing lagi. Baik, itu saja. Terima kasih. Dan Eva. Sudah cukup? Baik. Terima kasih kepada Ibu Ratu Beta. Selanjutnya, komentar dan saran oleh dosen pembimbing 2 kepada Bapak Dr. Andes Tasfire Eskar, MSI, dipersilahkan. Mungkin Pak Taswadi nggak bisa. Mungkin sakit ya? Mungkin tidak bisa, Mas. Iya, Pak Tas sakit ya. Ya nggak apa-apa, nggak usah dipaksa. Iya. Lanjut saja sudah. Disimpulkan saja, Eva. Eva mencatat kesimpulan bisa? Nggak dicatat, Bu, kesimpulannya.
Ya, kesimpulannya Eva, terus ditutup. Terima kasih atas komentar dan saran yang telah Ibu Bapak dosen pembimbing dan pembahas berikan. Semoga saran tersebut dapat menjadi masukan dan perbaikan bagi penyaji. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri seminar proposal online kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nyono. Sama-sama Bu. Terima kasih.